Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini buat si Virgo di tanggal 15 sampai 30 Agustus 2020. Seperti biasa, ini general reading, artinya untuk semua orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Kalau pembacaan yang gak cocok buat kamu, mungkin pembacaan ini untuk orang yang kamu pikirkan ya. Dan buat kalian yang mau konsultasi, karena ini kan untuk semua orang, jadi lebih resonate kalau kalian konsultasi pribadi. Nah, yang mau konsultasi ingin menanyakan seseorang, atau kamu ingin menanyakan soal karir, keuangan, atau asmara percintaan kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul, sudah aku taruh syarat-syaratnya, bagaimana caranya untuk konsultasi, dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke, Virgo, kalau dilihat ada beberapa dari kalian yang berjauhan, ada yang LDR, ada yang mungkin pasangan kamu lagi pindah kota, atau mungkin ada yang baru move on, ada yang baru meninggalkan hubungan dari seseorang. Mungkin kamu yang meninggalkan orang, atau kamu yang ditinggalkan. Atau kalau memang tidak ditinggalin, mungkin aja ya seperti aku bilang, ini LDR gitu, dia pindah kota, atau ada yang membuat dia pindah kerjaan, jadi kalian berjauhan nih. Karena aku ngelihat di sini juga ada rasa curiga, cemburu. Ada juga yang baru move on, yang dimana kamu baru move on ya, baru mulai move on, tapi kamu bingung harus menentukan seseorang, bingung juga harus bagaimana bisa ketemu sama pasangan yang benar, harus milih orang yang tepat itu gimana. Di sini ada Page of Pentacles. Kamu bingung harus bagaimana ya supaya gue punya hubungan yang memang stabil, hubungan yang saling pengertian satu sama lain gitu. Jadi kamu pengennya ada rasa saling mengerti satu sama lain sih, tapi mungkin kondisi yang membuat kalian berpisah karena kerjaan, berbeda kota, berbeda negara, bisa jadi. Mungkin dianya yang harus pindah kerjaan, atau kamunya yang pindah kerjaan, dan itu jatuhnya membuat kamu jadi ngerasa single. Apa-apa harus dikerjakan sendiri, apa-apa harus diusahakan sendiri, nggak sama pasangan lagi. Atau kalau misalnya nggak pindah kerjaan atau pindah kota, mungkin aja memang kamu diharusin untuk move on dari seseorang. Mungkin dia yang ninggalin kamu, atau kamu yang harus ninggalin dia. Dan di saat kamu sendiri, kamu bingung harus mencari seseorang yang tepat itu gimana. Jadi ada 3 skenario sih sebenarnya. Kalau buat kalian yang baru move on, baru saja move on dari hubungan yang baru putus, baru selesai, nah kamu bingung gimana ya cara menemukan pria yang baik, atau gimana ya cara menemukan wanita yang baik. Kamu ingin perubahan, kamu pengen punya hubungan, tapi nggak semudah itu dong punya hubungan. Karena memiliki pasangan juga harusnya bisa disortir dong gitu. Eight of Wands, jadi kayak gimana ya aku harus menentukan pilihan. Bingung menentukan pilihan siapa yang baik buat kamu. Siapa, mungkin kamu baru ketemu atau baru kenal dengan orang ini, jadi kamu bingung apakah dia bisa dipercaya atau enggak.
Terus kalau misalnya yang lagi LDR ngerasa gimana ya kalau misalnya lagi jauhan gini, dia punya pasangan lain, atau dia selingkuh, atau dia mungkin party sama yang lain, sementara gue di sini sendiri. Karena kan berbeda kota, berbeda negara, bisa aja dong dia selingkuh di luar sana. Jadi kayak ada rasa keraguan di diri kamu. Kita lihat ya, Virgo. Virgo tanggal 15 sampai 30. Judgment. Iya, bener banget. Jadi kamu ditinggali sama seseorang yang mungkin dia sudah meninggalkan kamu, atau dia pergi untuk pindah kerjaan. Jadi kalian beda kota, beda negara untuk kerjaan. Atau juga dia memang benar-benar ninggalin kamu. Bukan karena apa-apa, tapi kayak memang ya ninggalin kamu aja. Jadi aku ngerasa hubungan ini sudah selesai. Ataupun kalau misalnya belum selesai, kamu bingung, jadi kayak kurang yakin lagi, udah nggak yakin sama orang ini sih ya. Jadi kayak kamu takut di luar sana, kalau misalnya kalian yang LDR nih, mau yang berumah tangga, mau yang pacaran, kamu ngerasa kan ada ya, kita LDR, kita nggak tahu dia di luar gimana. Bisa aja kan dia sama orang lain, kak, kan kita nggak tahu, kita beda kota misalnya, kita beda negara, kita nggak tahu dia selingkuh atau enggak. Dan di sini jadinya komunikasi juga nggak balance, nggak intens lagi setelah berjarak kayak gitu. Komunikasinya udah nggak intens karena ada jarak di antara kalian. Dan aku ngerasa salah satunya, atau mungkin dianya, itu yang kayak banyak benteng Takeshinya dalam komunikasi. Jadi kayak, nanti dulu ya nelponnya, aku sibuk. Ada lagi yang mungkin, nanti ya aku datengin kamu karena aku belum sempat, misalnya kayak gitu. Jadi kayak apa-apa kamu tuh kayak punya pasangan, tapi kayak nggak punya pasangan, selalu sendiri, diharuskan mandiri setelah orang ini jauh. Setelah orang ini nggak ada atau meninggalkan kamu, atau juga karena pindah kota kerjaan, jadinya apa-apa ya udah kamu harus mandiri tanpa dia. Biasanya kan kamu minta tolong atau apa sama dia, tapi sekarang tuh kayaknya dia tuh lebih ngebatesin. Nah, jadi komunikasi juga di sini kurang baik menurut aku. Dia kayak ngebatesin waktu untuk komunikasi sama kamu. Jadi apa-apa kayak aku sibuk, aku nggak bisa, atau aku nggak sempet, udah mulai kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu curiga sih. Ada rasa yang membuat kamu curiga di sini. Terus karena kecurigaan kamu, jatuhnya kalian jadi kayak ada bertengkar. Di sini ada Two of Swords. Kamu jadi bimbang. Ini sebenarnya dia mau apa sih gitu? Mau putuskah? Mau berceraikah atau gimana? Karena kamu juga nggak ngerti ya, kalian juga berjauhan ya kan, dipaksa sama kondisi yang jauh, misalnya LDR, atau memang dia memang ingin meninggalkan kamu aja, bukan karena LDR tapi memang ingin meninggalkan kamu. Tapi kamu bimbang sebenarnya dia mau apa, karena dia juga nggak ngomong dia mau apa. Kalau mau putus pun dia nggak ada bilang mau putus, kayak gitu. Kalau mau bercerai pun dia nggak ada bilang mau bercerai, tapi sikapnya tuh udah aneh, udah banyak pembatasan waktu untuk komunikasi. Jadi kayak kamu ngerasa dianggurin. Punya pasangan tapi kok kayak nggak ada sih. Kayak kita lihat sarannya apa buat Virgo.
deception. Nah, ada sesuatu yang dia bohongi dari kamu. Ya, ada sesuatu yang dia manipulasi dari kamu. Mungkin ya dia berbohong, mungkin aja dia berbuat sesuatu di belakang kamu. Jadi kayak kamu punya firasat sebenarnya, tapi kayak yakin gak yakin. Di sini love yourself first. Cintai diri kamu dulu, baru kamu banyak memikirkan orang lain. Nah, heart to heart conversation. Memang diharusin komunikasi dari hati ke hati, sementara dia ngebatasin komunikasi sama kamu. Jadi kayak mau gak mau lagi. Bilang putus enggak, bilang berpisah enggak, tapi kayak dia ngebatasin komunikasi sama kamu. Jadi kayak setengah-setengah hati udahnya. Mungkin karena ya LDR jadi susah untuk bertemu karena pekerjaan juga. Atau kalau yang gak LDR, enggak jauhan, ya berarti emang dia mau ninggalin kamu. Dan dia juga sudah banyak kebohongan. Jadi ini harus dibicarakan, sangat-sangat dibicarakan supaya semuanya jelas. Oke? Segitu aja, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.